Halo, Pak Waibur. Ya Pak, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai aja Pak Waibur. Mic-nya belum. Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Gimana Bu, sehat-sehat semua Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Pak Wahibnya juga sehat dan Pak Takim Tetap Siap. semangat ya. masih semangat, alhamdulillah. Jangan bosan ini. Ini Pak Takim ini di Surabaya sekarang lagi ada acara jurnal juga nih. Beliau di Surabaya sambil yang penting jalan semua kegiatan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadwal kita hari ini adalah kita akan evaluasi ya. Kita sambil melanjutkan memperkenalkan diri kemarin yang belum baru 6 jurnal ya. Jadi ada yang harus kita lakukan, kita harus membuat laporan ini Bu. Laporan checklist perkembangan jurnal yang jenengan semua. Jadi apa yang perlu saya nanti laporkan adalah ngeceki satu-satu jurnal, 15 jurnal yang kita di grup A ini, sambil kita nanti sama-sama perbaiki ya Bu. Apa yang saya perlu checklist? Yang pertama, laman jurnal berbahasa Inggris tidak. Nah, nanti kita lihat berbahasa Inggris tidak. Yang kedua, terkait dengan profil jurnalnya bagaimana. Nah, apakah usianya lebih dari 2 tahun atau belum? Nah, itu katanya sudah semua. Tidak ada nama serupa di Scopus. Ya, itu nanti kalau ada nama serupa perlu dikasih strategi itu. Gagal kelihatannya nggak ada. Nama-nama kita unik ya. Oke. Pernyataan review jurnal terus ada. Ada list of reviewer. Jadi nama-nama reviewernya ya. Ada terbitnya tepat waktu atau tidak. Nanti ya, itu perlu saya konfirmasi apakah jurnal Bapak Ibu itu keberkalaannya itu ada atau enggak. Nah, itu terkait dengan syarat utama ya di Scopus itu keberkalaan. Nah, pernyataan jadwal terbitan ada nggak dinyatakan mau setahun 2 kali atau biasanya ada bulannya apa setahun 3 kali bulan apa ya, ada atau enggak. Pernyataan kode etik ya, kode etik publikasi ya, saya kira udah ada semua, nanti tinggal isinya. Kode etik itu udah cukup mencukupi nggak untuk syarat di jurnal. Validitas ISSN ya, ada nanti dicek di ISSN. Diversitas editor ya. Editornya dari mana saja ya, minimal dari beberapa negara ya. Kemarin yang disarankan sih setiap benua ada, tapi minimal ada dari berbagai negara. Diversitas penulis ya. Diversitas penulis. Penulisnya dari mana saja ya. Jadi kalau belum nanti perlu mencari penulis dari luar ya. Ada nggak kutipan di Scopus ya? Ya itu pun nanti kita perlu lihat ya. Diversitas keahlian editor ya. Jadi editornya itu ahli di bidang apa saja di sana. DOI-nya aktif atau tidak nanti dicek ya. Kontak editorial, ada kontak editorial nggak? Biasanya ada di bawah ya. Pernyataan anti plagiasi itu ada. Ini yang kedua terkait dengan substansinya. Ada author guideline ya di itu dalam bahasa Inggris ya. Scope-nya ada bahasa Inggris atau belum? Konsistensinya artikelnya ya, sesuai dengan scope atau tidak. Layout konsisten enggak dari nomor ke nomor, tabelnya bagaimana, gambarnya ya di artikelnya. Kualitas bahasa artikel dan website ya. Konsistensi struktur artikel.
kualitas abstrak, English abstraknya, nama penulis dan dalam huruf Latin ya. Nanti kalau yang ada yang bahasa Arab, maka huruf perlu ditulis Latin. Bibliografi ya dalam huruf Latin ya. Menyiapkan 9 artikel terbaru ya. Ada 9, boleh maksimal 10 ya, 9-10 artikel yang disiapkan untuk submit di Scopus. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin saya dikontak Pak Ardi ya di jalan. Saya biasa Pak OTW setiap pagi, setiap pulang itu harus dari rumah saya Demak ke Kudus ya, jadi sekitar 35 kilo setiap hari. Jadi Pak Ardi kemarin sempat kontak saya, Pak, saya nggak dengar. Pak Ardi ada ya, Pak Ardi ya? Saya dengar lagi nih ya. Tadi ada ya? Oke, jadi kemarin sempat dikontak sama Pak Ardi, minta catatan ya. Jadi catatan tentang jurnal beliau. Jadi kalau kita lihat ya, teman-teman semua, kita share. Oke, ini jurnal Pak Ardi ya, Al-Quds. Al-Quds ini Curup ya, Stein Curup. Kita evaluasi berdasarkan tadi checklist tadi ya, checklist tadi. Mulai dari laman jurnal, sudah berbahasa Inggris apa belum ya? Jadi ini sudah, lah nanti tinggal perbaiki kontennya ya. Jadi saya kira laman jurnal ini nggak usah terlalu banyak sekali tampilan-tampilan, simple aja. Yang penting enak dibaca ya. Yang kedua profil jurnalnya ya. Jadi ini sudah ada, ini laman jurnalnya, ini profil ya. Usia, jadi kita lihat usianya sudah berapa tahun ya Pak Adi. Sudah cukup saya kira, lebih dari 2 tahun ya. Terus tidak ada nama, saya kira nggak ada ya, nama ini. Pernyataan review jurnal, ya ini harus ada dijelaskan di publication ethic ya, termasuk proses reviewnya bagaimana ya. Nah ini sudah ada ya, reviewnya. Ini Pak Adi nggak ada ya ini ya kelihatannya. Sudah ada. Sudah ada, tapi Ada Pak. Ada. Oh siap, kamu minta maaf itu kemarin saya di jalan sampai rumah lupa mau di WA. Itu nanti gini Pak Ardi. Iya. Ya itu nanti list Ya. itu nanti saya share di grup ya. Apa-apa yang mungkin dilihat ya dari jurnal Al-Quds Pak Ardi ya. Itu kemarin memang kita ada sarankan tentang penulisnya Pak Ardi ya, tentang penulisnya ya. Iya. Terus editornya ya, seperti itu. Editornya kalau yang belum ada Scopus, pinjam dulu aja nggak Pak Adi? Pinjam dulu yang mungkin bisa membantu ya. Itu. Dan bertahap, saya kira untuk Pak Adi ini sabar dulu ya, nggak usah terlalu cepat-cepat. Yang penting usahakan nanti nomor ke depan itu Inggriskan dulu tadi ya, 20%, 50%, 75%, 100% nanti ya. Jadi baru setelah ready semua full English baru disubmit. Sambil mencari editor, international editor ya, atau reviewer itu yang dari berbagai negara. Dan nanti mungkin kedepannya saya pikir Pak Herdi ini sebentar lagi juga sudah punya edisi Scopus ya, karyanya ada banyak nanti. Udah, nanti teman-teman di Curup bisa dimasukkan lah yang punya. Tuh. Tetapi yang terpenting adalah editor dari berbagai negara, itu yang paling penting. Jadi seperti itu Pak. Jadi mungkin nanti teman-teman semua mohon mengevaluasi based on itu ya. Jadi nanti ini saya share di checklist itu, saya share di grup ya. Nanti mungkin Bapak Ibu semua bisa melihat apakah bisa saya share di grup ya. Nah itu
Nanti sambil melanjutkan kita sambil lanjutkan sambil melihat itu apa kriteria kita itu terpenuhi atau tidak. Mungkin pengantar saya gitu dulu. Enggak Pak Takim mungkin mau nambahin. Ya, ini share screen Pak, di stop dulu Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, PR-nya sudah dikerjakan? Oh, evaluasi diri yang kemarin ya Pak Takim udah. Berapa Bu? Oh, maksud setiap item itu nggak penuh yes-nya itu Pak? Nilainya berapa yang ada di pojok kanan itu? Oh, sekitar 70-an. Oh gitu ya. Nah, mungkin ketinggian kali Pak karena kepedean. Enggak, itu kalau standar biasanya 90 Bu, hanya yes. Iya. Terlalu jujur kalau itu berarti. Iya. Mungkin karena terlalu sadar diri kali Pak. Iya. Oke, saya ini akan melanjutkan ya untuk mengantar kita. Ini saya akan menyampaikan pengalaman Kijis. Nah, jadi nanti ini adalah email ketika hasil evaluasi atau hasil penilaian dari tim penilai Skopus atau CSAB ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 penilaian. Jadi masing-masing jurnal beda-beda. Tetapi nanti selalu Skopus biasanya memberi tanda positif dan negatif ini. Ini catatan kebaikan dan kekurangan kira-kira gitu. Nah, ini tanggal 19 Agustus 2018. Berdasarkan beberapa catatan ini, misalnya jurnal konsisten terhadap artikel-artikel yang ilmiah dan ini ya, dan relevan dengan internasional akademik di bidangnya. Jadi ini dianggap Kijis itu, merasa artikel-artikel di Kijis itu dianggap sudah konsisten secara ilmiah. Karena saya rasa beberapa catatan itu biasanya ada yang mengatakan kemarin ya, artikel jurnal di jurnal ini tidak ilmiah atau sangat poor atau miskin terhadap kajian scientifically gitu ya. Nah, untuk poin ini dianggap positif, dianggap bagus, ada tanda positif. Yang kedua, penilaiannya itu tentang abstrak, ini juga dianggap sudah sesuai dengan standar bahasa Inggris ya. Jadi bisa dipahami kira-kira gitu, karena beberapa catatan nanti saya sampaikan beberapa hasil dari evaluasi yang di reject atau yang masih belum berhasil. Jadi abstraknya itu sudah dianggap standar kira-kira gitu ya, bahasa Inggrisnya. Kemudian ini ya, secara umum beberapa artikel itu sudah konsisten dengan MN Scoop. Nah, kemarin yang saya wanti-wanti, jangan sampai artikel yang kita submitkan 10 atau 3 edisi terakhir itu di luar Scoop M kita. Karena ini penting, karena biasanya Skopus itu selalu melihat apakah artikel yang publish itu sudah sesuai dengan MN Scoop. Ini juga berlaku bagi jurnal yang sudah Skopus yang akan dievaluasi secara berkala. Nah, sehingga ini saya rasa beberapa artikel yang di Kijis saya rasa sudah dianggap konsisten ya, sesuai dengan kayak ini. Ada kekurangannya, misalnya ini ya. Di artikel ini yang kemarin sering kita sampaikan masih sangat sedikit citasinya di Skopus. Jadi Kijis waktu itu seingat saya itu sekitar hanya 4 citasi di Kijis, di Skopus. Jadi sangat sedikit, ya, sangat terbatas kira-kira gitu.
Jadi ini hasilnya tetap dinilai negatif. Jadi ini dinilai kekurangan kita itu adalah masih miskin citasi di Scopus. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa jurnal bila ditambal oleh yang lain, saya rasa ada nilai-nilai positif yang lain, itu juga bisa apa ya, gandeng geret cara Jawa itu ya, bisa menutup tambal sulam lah. Kalau ada kekurangan kita harus penuhi di kelebihan yang lain, kira-kira gitu. Kemudian kekurangan jurnal ini, dan saya rasa juga beberapa testimoni dari jurnal yang di reject itu biasanya ini, ya memang sulit ya. Jadi jurnal apa ya, tidak mencerminkan kualitas akademik yang rata. Jadi intinya ada artikel yang satu artikel sudah bagus, tetapi yang lain mungkin masih sangat jelek, sehingga tidak rata. Nah, karena ya kita pahami waktu itu mungkin karena memang KIJIS itu belum terakreditasi, jadi kita sampaikan ya kemarin bahwa KIJIS itu sebenarnya belum pernah terakreditasi di akreditasi nasional, tapi langsung di Scopus, sehingga otomatis akhirnya terakreditasi di Sinta 1. Jadi KIJIS selama ini belum pernah mengisi borang akreditasi di Arjuna, karena belum pernah terakreditasi. Kalau kemarin ada yang tanya, ini jurnal Sinta 4 apakah bisa langsung Scopus? Ya bisa jadi. Kalau melihat pengalaman KIJIS, saya rasa tidak harus terakreditasi di Sinta terlebih dahulu. Nah, jadi memang ini ya, jadi kualitas artikel karena beda penulis ya memang beda, bisa jadi beda kualitas artikelnya, karena sehebat apapun editor itu ya tidak bisa intervensi banyak terhadap kualitas artikel. Oke, ini dianggap negatif kekurangannya. Termasuk kekurangan juga ini saya rasa sederhana ya. Jadi jurnalnya itu menyebut jurnal internasional, tapi ini apa suaranya ya? Ya, menyebut jurnalnya itu internasional, tapi ya tidak berhubung dengan pernyataan di MN Scope. Saya rasa sekarang sudah kita sesuaikan. Jadi ini catatan kecil sebetulnya bahwa perlu ada pernyataan yang tegas di MN Scope, karena itu nanti menyangkut identitas, menyangkut karakter dari jurnal kita. Nah, yang berikutnya, jadi judul atau judul jurnal itu masih belum ini ya, kira-kira masih belum tercover di jurnal yang sudah ada di Scopus. Mungkin mereka mendengar kata kudus itu agak kok aneh gitu ya. Ini kemudian dianggap jurnal ini belum ada di Scopus. Nah, tuh. Yang terakhir ini ya. Jadi meskipun skopnya itu sangat kecil, sempit, tetapi ini dianggap memiliki pasar pembaca yang khusus, ceruk pembaca tertentu. Saya rasa mungkin kajian tentang Islamic Studies ini mungkin dianggap memiliki kajian yang cukup seksi pada audiens tertentu, saya rasa. Sehingga ini dianggap memiliki nilai yang positif. Jadi di antara kriteria-kriteria kemarin, biasanya tim penilai itu membuat catatan ini hasil. Kemudian biasanya dikuantitatifkan. Misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 ini, yang kelebihannya itu dianggap kelebihannya yang positif itu, tanda positif ini ada 5, sementara tanda kekurangannya itu ada 3. Sehingga mungkin dengan berat hati ya mungkin ya, akhirnya KIJIS bisa diloloskan di Scopus. Karena ada beberapa catatan negatif, tetapi juga catatan positifnya itu lebih banyak. Nah, itu pengalaman. Artinya Bapak Ibu kalau misalnya citasinya masih sedikit di Scopus ya nanti misalnya bisa ditingkatkan pada bidang yang lain, Oke.
Editor saya rasa nggak ada di catatan ini, saya rasa mungkin sudah standar ya. Yang tidak ada di catatan mungkin sudah standar sehingga tidak perlu menjadi catatan penilaian dari Scopus. Jadi nanti dikasih tanda ini ya. Ini biasanya ditujukan kepada 3 email yang kita daftarkan, 3 nama yang kita daftarkan. Nanti ada pemberitahuan dan kemarin ya tandanya, nah ini, jadi 18 Agustus 2018. Secara otomatis kalau kita track nanti akan lengkap dan ini sudah diterima. Oke, ini sudah. Ini beberapa contoh alasan di reject ya. Ini salah satu jurnal, tidak perlu kita sebut jurnalnya. Sama ya, jadi citasinya di Scopus itu masih sangat minim. Yang kedua, jurnal ini ya sama seperti tadi ya, jurnal menunjukkan kualitas akademik yang tidak tidak rata. Artinya ada artikel yang baik, tetapi juga ada artikel yang masih jelek. Kemudian ini, beberapa abstrak itu tidak menyediakan ringkasan yang memadai tentang masing-masing isi di artikel. Jadi seperti yang saya katakan kemarin, abstraknya saya rasa sudah harus di strukturnya itu sudah harus distandarkan. Saya rasa kalau kita melihat jurnal-jurnal yang di Scopus, baik itu yang di Elsevier maupun yang di Emerald itu kan sudah sangat, kadang-kadang malah langsung ini kan abstraknya harus tujuannya apa, kemudian metodenya apa, temuannya apa, kebaruannya apa, biasanya seperti itu. Nah, saya rasa sekarang mulai dibiasakan, editor itu sudah harus mengstandarkan struktur abstrak. Karena beberapa jurnal yang tidak open access itu biasanya tetap menyediakan abstrak. Karena abstrak itu nyawanya artikel, hingga orang ingin mencari hasil artikel itu biasanya bisa dilihat di abstraknya. Oke, kemudian ini juga penting ya, guidelines author, jadi petunjuk penulisan bagi penulis ya. Ini juga dianggap tidak sesuai dengan, tidak memberikan standar gaya abstraknya. Makanya kalau bisa di petunjuk penulisan itu sudah harus distrukturkan, abstrak itu terdiri dari apa saja, maksimal berapa kata, dan itu nanti ada di petunjuk penulisan. Nah, ini nanti menjadi catatan tersendiri bagi penilai Scopus. Kemudian jadi jurnal itu katanya internasional gitu ya, tetapi penulisnya masih sangat terbatas. Jadi sama, problem klasik adalah diversitas geografik dari penulis. Hingga kemarin kita sudah wanti-wanti, kalau belum ada penulis luar yang memadai minimal 50%, itu saya rasa jangan dulu, karena beberapa testimoni jurnal yang ditolak, salah satu yang sering muncul adalah ketersebaran penulis secara internasional. Nah, yang terakhir ini yang jadi catatan juga adalah, jadi sudah ada jurnal internasional yang baik gitu ya, yang sudah ada di subjek area ini. Nah, makanya kemarin saya menunjukkan yang pertama kali, nanti Bapak Ibu bisa browsing klaster yang kiranya cocok bagi kita itu seperti apa. Karena tetap mempertimbangkan jurnal pada subjek area ini sudah banyak apa belum, sudah
bagus-bagus apa tidak itu nanti akan menjadi pertimbangan. Itu akan menjadi pertimbangan. Nah, nanti akan ini ya, akan diberi sanksi sampai Juni 2021. Ini kelihatannya daftarnya bareng Gijis sekitar submitnya ya 2017, diumumkan sekitar 2018, berarti 18, 19, 20, 21. Jadi 3 tahun dikasih apa ya, moratorium durasi tidak boleh untuk daftar lagi di Skopus. Oke, ini contoh lagi sama sebelumnya, citasinya minim, kemudian jurnal kualitasnya tidak rata, sama tidak ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Nah, beberapa abstrak itu ini ya sulit untuk dipahami. Nah, makanya Skopus itu sangat menekankan pada abstrak. Di abstrak itu kalau bisa harus dipoles, kalau perlu di proofreading bahasa, mungkin di proofreading. Ya, lanjutkan, kalau perlu di proofreading bahasa, saya rasa perlu karena abstrak itu tidak perlu panjang dan banyak, tetapi harus diperjuangkan, kira-kira gitu. Jadi karena apa? Karena kalau ini ya, jadi salah satunya itu saya rasa jurnal ini juga dari editornya itu dari luar negeri, tapi saya nggak tahu mengapa abstrak ini masih dianggap sulit untuk dipahami, walaupun beberapa penulis memang dari dalam negeri. Artinya kalau misalnya dari negara-negara Malaysia, negara-negara India, Pakistan, itu tidak ada jaminan bahasa Inggris dan abstraknya itu bagus, kira-kira gitu. Dan tidak menyediakan ringkasan. Jadi abstrak itu ringkasan, makanya harus ada struktur yang jelas. Misalnya harus ada tujuan, metode, temuan, itu kan ringkasan yang itu nanti bisa diketahui di abstrak. Oke ya. Kemudian ini juga lagi-lagi tentang author guidelines dan juga model abstraknya ya. Jadi rata-rata di abstrak ini, abstraknya tidak memiliki gaya yang jelas. Dan itu tidak, karena apa? Karena tidak ada di panduan. Mungkin di petunjuk penulisan hanya abstrak sekian kata gitu, tapi tidak dijelaskan ini abstrak itu apa saja, isinya, standarnya apa saja. Saya rasa nanti kalau Bapak Ibu belum seperti itu bisa bisa diperbaiki. Nah, ini jurnal yang membutuhkan penguatan ini ya di editorial team, karena mungkin dianggap editorial teamnya masih banyak orang dari dalam, atau walaupun dari luar mungkin reputasi yang itu dibuktikan dengan dokumen dan citasi di Skopus mungkin masih sangat terbatas. Sehingga kalau Bapak Ibu mencantumkan atau bekerja sama atau meminta bantuan editor dari luar, juga mempertimbangkan dokumen di Skopus dan bagaimana reputasi citasinya. Karena ini akan mempengaruhi, sama-sama orang luar, tapi kalau tidak punya data dokumen dan citasi di Skopus juga akan menjadi persoalan. Ini sanksinya adalah April 2022. Padahal ini pengumumannya April 2020. 21 hanya 2 tahun ya. Hanya 2 tahun dari diumumkan. Tetapi mendaftarnya ini 2019. Hanya 2 tahun dari ini ya. Nah, ini salah satu kalau ini jurnal di Kudus ya, jurnal di Kudus yang kemarin juga belum berhasil. Oke, ada berarti hukumannya itu tergantung kepada keparahan. Iya, kelihatannya itu ya. Kalau misalnya kok macam-macam main-main, kadang-kadang ada yang 5 tahun gitu ya. Semakin parah berarti semakin lama hukumannya. Ya, mereka mempertimbangkan itu. Kelihatannya itu ya. Karena beda-beda. Tadi 3 tahun, ini 2 tahun. Oke, betul. Oke, ini ada satu lagi yang ini ya, contoh lagi ya. Tapi ini saya dapatkan
apa ya, dari sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Karena saya tidak dikasih ininya ya. Ini yang nanti menjadi pertimbangan kita ketika kita mencantumkan editor. Ini yang sering kemarin saya singgung ini dari teman. Jadi saya nggak berani meminta lebih karena kelihatannya beliaunya agak shock ya ketika ternyata ganjalannya hanya persoalan kecil gitu ya. Karena saya melihat ini ya banyak hal, ini bahasa terjemahan Google ya, karena saya dapatnya ini, jadi kira-kira kita bisa melihatnya ya. Sebenarnya ini ya ada positifnya. Ini misalnya, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya gimana ya, ini banyak hal yang tentang jurnal ini yang mengesankan, artinya sebetulnya jurnal ini bagus. Dan berusaha menjadi internasional dan fokus yang berkualitas. Ini ya, misalnya beberapa bagian bisa dibaca dengan baik, artinya mungkin artikelnya, abstraknya sudah positif. Hanya saja ini kekurangannya kutipan sangat rendah tadi ya. Dan ini klaim dibuat untuk jurnal bahwa dewan editorial bersifat internasional dan luas. Faktanya ketika seorang anggota dewan dihubungi, dia mengkonfirmasi bahwa walaupun dia diberikan tempat yang menonjol di situs web, dia sebenarnya tidak melakukan apapun untuk jurnal itu. Dia meminjamkan namanya karena dia pikir itu hal yang baik untuk dilakukan. Tetapi tidak memverifikasi kualitas jurnal atau informasi tentang aspek apapun dari itu. Ini berarti bahwa Dewan mengklaim memiliki Dewan internasional, tetapi sebenarnya tidak dalam arti cendekiawan internasional dan melakukan apapun untuk jurnal. Ini contoh ya. Jadi sebenarnya sepele ya. Jadi editor dicantumkan, tetapi ternyata dikonfirmasi. Mungkin ini editorialnya mungkin karena ini posisinya itu dianggap penting ya, menonjol ini ya. Di situs web mungkin dia jadi reviewer atau editor yang mungkin posisinya di atas itu ya. Tetapi ketika dikonfirmasi, dia tidak mengaku tidak pernah melakukan apapun untuk jurnal, sehingga akhirnya akhirnya belum bisa berhasil, dan itu menjadi alasan jurnal ini tertolak di Scopus. Saya rasa itu, jadi ini untuk testimoni beberapa jurnal. Sebenarnya rata-rata jurnal itu seperti itu. Kalau misalnya tadi ya yang sudah ada jurnal bagus di klaster ini, itu biasanya jurnal-jurnal yang kalau kita track di SJR-nya itu klasternya itu sangat banyak, di atas 1000 mungkin ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa memilih klaster yang sekiranya ininya masih sangat sedikit. Misalnya tadi ya yang saya contohkan, kalau di pendidikan itu bisa e-learning, atau karena di kelas ini juga ada jurnal gender, jadi jurnal gender saya rasa juga masih, saya cek tadi yang gender itu jurnal gender itu baru 146 di klaster ini. Saya rasa ini juga peluang untuk teman-teman yang gender, karena masih di social science, dan ini ada bagian klaster khusus yang berbunyi gender studies. Nah, ini nanti bisa kelihatannya yang KFA ya yang ada. Iya, KFA kami gender Pak Takim. Ya, mungkin ini apalagi KFA ini jurnal yang sudah ini ya legend ya. Sudah tua Pak Takim. Karena saya dulu awal belajar jurnal itu ke KFA sama ke Ya Taklin Allah, ya Allah, ya Allah. Dan tinggal deh kami Pak Takim. Iya. Iya. Jadi ini nanti mungkin bisa diikhtiari, bisa kita sengkuyung lah, misalnya PTKIN yang gender studies bisa di Scopus. Amin, insya Allah Pak. Oke, itu karena nanti ada ini ya lagi beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Waibur ya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Takim. Oke, kita lanjutkan aja ya ke jurnal di grup kita. Mungkin langsung aja. Kemarin Mas Heri Prastio belum, Mas Heri? Pak Heri? Pak Heri? Atau Pak Beni ya? Pak Beni Ari Hakam dari Indonesia EFL Journal. Pak Heri ada kelihatannya. Enggak Pak Heri? Oh, gak ada respon. Atau langsung aja Bu Salma Bu. Enggak Kafah udah ready. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Wahib dan Pak Takim. Yang pertama, saya sebenarnya baru in-chief-nya nih Pak Wahib dan Pak Takim, baru dihitung hari. Jadi pas masuk itu langsung setelah ikut short course selama beberapa kali pertemuan itu langsung terlihat masalahnya di mana gitu. Ternyata masalahnya itu ada pada tiap item itu gitu. Jadi langsung kaget gini Pak Takim, tapi alhamdulillah ikut gitu. Jadi SK kami itu baru nih, jadi pengelolanya baru ini Pak Takim, Pak Wahib. Jadi saya karena ini baru, jadi kami sedang melakukan pembenahan internal begitu. Jadi sedang melakukan pembenahan internal. Jadi masih dalam rangka bersih-bersih gitu. Jadi masih dalam rangka identifikasi permasalahan-permasalahannya ada di mana. Kemudian kendala-kendala prosesnya itu ada di mana. Jadi masih dalam proses identifikasi. Kemudian kampus lockdown. Ya, karena ada yang positif di kampus kami. Nah, akhirnya ketika kita agak terpisah tempat ini agak sukar manage bagaimana melakukan pembersihan. Nah, begitulah cerita awalnya tentang Kafah ini. Kalau dari segi usia Pak Takim, Pak Wahib, kami sudah berusia 10 tahun. Jadi itu lebih tua dari IJIMS, lebih tua dari KIJIS gitu kan. Hanya saja karena kalau ketika saya menghubungi para pendiri Kafah ini gitu kan, mereka adalah orang-orang yang bersemangat luar biasa, para perempuan yang bersemangat luar biasa gitu. Jadi pembenahan awal yang kami lakukan itu pada editorial team, itu yang pertama pembenahan awal, karena masalahnya memang sangat besar di situ. Para ibu-ibu ini memang modalnya semangat luar biasa, tetapi rata-rata mereka tidak memiliki naskah di OJS gitu. Saya sendiri misalnya Pak Takim, Pak Wahib, saya kalau di Sinta 2 itu sudah banyak lumayan alhamdulillah. Kalau di Sinta 1 di Scopusnya belum gitu. Ini nyambil nih Pak Wahib ya. Saya sudah naskah saya sudah diterima di Jurnal Indonesian Islam tahun yang lalu, tapi belum publish sampai sekarang. Kemudian di KIJI saya juga masukkan dan alhamdulillah tahapnya sekarang itu sudah revision required. Dan alhamdulillah itu sudah diperbaiki bulan Agustus yang lalu gitu. Mudah-mudahan bantuan Pak Wahib, Pak Takim ini mudah-mudahan diterima ya Pak Wahib, Pak Takim ya. Jadi itu membantu saya pribadi dan juga membantu Kafah gitu. Itu mudah-mudahan Allah memudahkanlah untuk urusan naskah saya di KIJI sini Pak Takim, Pak Wahib. nyambil sambil menyelam minum air. Jadi yang kalau terkait dengan editor in chief ini kan saya, kemudian teman-teman dari itu adalah umumnya para senior yang membangun Kafah ini sejak awal begitu. Jadi langkah kami pertama yang insya Allah nanti bulan depan itu akan memulai bagaimana kami bisa melakukan pelatihan, mendorong para editor internal ini untuk bisa memiliki naskah di OJS gitu. Karena rata-rata itu belum gitu. Ada mereka melakukan seminar-seminar di proceeding, tapi itu kan belum memadai begitu. Itu langkah pertama. Karena ini terasa berat. Kemarin itu saya sudah mau mundur gitu, Pak Wahyu, Pak Takim melihat banyaknya masalah, tapi kawan-kawan nggak boleh mundur katanya. Kajian gender ini perlu kata mereka.
Jadi nanti dibantu oleh tim IT menjelaskan itu. Dia tahu itu saya mundur lah, saya nggak sanggup ini, selalu begitu. Tapi karena semangat semua, jadi ini. Kemudian kalau dari reviewer, saya di awal dulu pernah bertanya, Pak. Jadi ketika melihat, merujuk orang-orang ini kan banyak dari luar. Jadi saya bertanya kepada, ini sebahagian sudah kami bersihkan. Saya bertanya kepada para pendahulu KFA ini, ada memang yang mereka memang orang yang pernah katanya, yang pernah, ada yang hanya diminta izin untuk dicantumkan nama, ada yang memang pernah terlibat kemudian berlalu masa mereka terhenti, gitu. Jadi kami dalam proses identifikasi itu, jadi sebahagian itu masih ada yang tinggal gitu, masih ada yang tinggal karena masih kami masih melakukan konfirmasi tentang keterlibatan mereka di dalam KFA, bagaimana gitu, sejauh mana. Cuma memang banyak yang ada ditempelkan itu sebagian sudah kami buang begitu. Kemudian kami juga menjaring, melakukan open recruitment untuk reviewer ini dan baru terjaring 1 sejak saya masuk sejak saya in chief ini baru terjaring 1 dan itu pun tidak dari luar, Pak Wahid, Pak Takim. Tetapi dengan pola teman-teman tadi, jurnal-jurnal lain yang masih muda tapi semangat penuh itu, kami akan tiru hal yang sama. Sebenarnya saya juga punya kawan itu beberapa, tapi saya mungkin karena saya kekurangan cara, metode bagaimana menarik mereka seperti kawan-kawan. Insya Allah nanti ke depan saya akan manfaatkan itu gitu. Bagaimana menarik mereka bisa masuk menjadi reviewernya KFA. Kemudian persoalan lain yang kami lihat Pak Wahid, Pak Takim, naskah kami kan masih berbahasa Indonesia yang khusus edisi yang terbaru. Tapi insya Allah yang 2021 itu sudah ada naskah-naskah bagus yang masuk yang berbahasa Inggris, kami sudah identifikasi, kami juga sudah turnitin. Dan insya Allah nanti kami akan menjelaskan sudah ada elemennya yang berbahasa Inggris begitu, yang untuk 2021. Kemudian yang untuk naskah-naskah, saya agak sedihnya begini Pak Wahid, Pak Takim, yang gender ini orang kan tidak sebanyak peminatnya, tidak sebanyak misalnya kajian pendidikan, gitu. Jadi gender ini memang hanya orang-orang yang khusus tertarik pada bidang itu. Kadang-kadang kajiannya tidak tentang gender, tapi dia mencantumkan misalnya ada tentang jenis kelamin, tapi tidak gender gitu. Jadi di situ susahnya. Cuma ada waktu kami dievaluasi dulu dalam pelatihan sebelum ini minta penjelasan nanti Pak Takib, Pak Wahid. Kami ini spesifikkah ini atau tidak gitu, skopnya ini. Karena gender kan luas, gender kan spesifik. Tetapi gendernya itu di bidang berbagai di berbagai bidang ilmu begitu. Jadi apakah ini keuntungan bagi kami atau bagaimana gitu. Karena dari satu sisi dia spesifik, kemudian dia mengembang. Ini dulu yang disorot oleh salah seorang pemerhati KFA begitu. Jadi nanti minta penjelasan kepada Pak Wahid dan Pak Takim. Kemudian hal-hal lain juga kami sudah melakukan pemenahan bersama tim IT. Nanti disilakan kepada Pak Sefridon nih melanjutkan penjelasan dari tim IT kami, Pak Wahid, Pak Takim. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sedikit menyambung dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Salma tadi Pak, Ibu-Ibu. Jurnal kami memang sudah cukup tua, seperti yang kita ketahui bersama. Kami sudah ada dari 2011 dan sampai sekarang masih ada. Hanya saja permasalahan yang sekarang itu kita hadapi dari sisi OJS-nya tidak ada masalah. Maksudnya karena saya mengurusi IT-nya tidak ada masalah gitu. Cuman permasalahan pokok yang nilainya tinggi itu kan substansi Pak. Substansi lalu alurnya. Kemudian editor dan reviewernya. Itu yang jadi permasalahan pokok. Artikel itu belum terdiri dari beberapa negara. Kebanyakan kita malahan cenderung di Sumatera Barat gitu. Orang luar saya sedikit gitu. Itu mungkin kami yang belum ketemu triknya bagaimana meningkatkan jumlah penulis luar untuk masuk ke jurnal kami. Meskipun ini saya sebut saja kalau boleh Bu Salma,
Boleh. Saya tidak tahu beberapa tahun terakhir itu di Kemenak khususnya di kami itu penulis dibayar gitu. Meskipun dibayar ternyata penulis juga tidak bervariasi begitu. Tapi ke depan sepertinya tidak dibayar lagi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, merekrut editor dan reviewer yang memiliki ID Scopus. Waktu itu saya pernah ikut kegiatan yang pematerinya itu pemilik jurnal IPA, Pak, yang dari Malang ya. IPA yang terindeks Scopus itu, Pak, pendidikan IPA kalau tidak salah. Di sana dikatakan bahwa untuk mendapatkan ID Scopus itu salah satu caranya itu adalah dengan membawa beberapa editor itu menulis di jurnal internasional oleh penulis senior. Cuman sayangnya kami belum punya banyak penulis senior yang punya ID Scopus seperti Ibu Salma tadi, beliau baru mau akan lewat, belum punya begitu. Artinya kami tidak bisa ikut di belakang Ibu Salma begitu. Jadi dari 15 yang Bapak share tadi, checklist progress tadi, itu memang permasalahannya hanya di substansi dan editor dan reviewer saja, Pak. Kalau laman berbahasa Inggris, kemudian ISSN, DOI dan lain sebagainya itu lengkap, Pak. Kita punya semuanya. Hanya saja nilai paling tinggi itu karena saya baru pernah submit ke Arjuna, kan substansi yang paling tinggi begitu, Pak. Saya rasa di Scopus juga substansi yang bernilai paling tinggi begitu. Jadi itu sedikit gambaran mengenai jurnal kami, Pak. Mungkin Bapak juga sudah melihatnya dan kami mohon arahannya. Kira-kira apa yang harus kami lakukan untuk lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Salma. Saya akan Bu Salma. Pak Wahid, Pak Takib, ini kan ada satu Bapak lihat itu ada retracted. Nah, ini kasus terbesar waktu saya baru masuk ini, Pak. Kasus besar baru masuk langsung kena tampar gitu, Pak. Kalau kami lihat prosesnya itu yang di retracted itu, Pak, itu prosesnya itu normal. Ada reviewernya 2 peer review. Tapi sepertinya penulis ini nggak jujur gitu, jadi yang kena itu kami gitu, Pak. Nah, pada prosesnya itu sampai deal akhir itu oke. Kemudian juga sudah diuji begitu. Jadi ternyata itu yang kena kami itu, Pak. Jadi kira-kira itu imbasnya kepada jurnal kami ini gimana gitu ya, Pak, ya, retracted itu. Jadi saya kira untuk gambaran awal, kemudian hasil evaluasi kemarin itu sekitar 75%, Pak. Ya, jadi memang banyak betul kekurangannya di setiap item. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Pak, yes-nya itu tidak penuh gitu, Pak. Iya. Dibilang no, dia ada gitu. Dibilang tidak, dia juga tidak ada gitu. Jadi bagaimana kita meyeskan itu sementara hati kita berkata ini belum penuh nih, kayak gitu. Jadi akhirnya sekitar 75 begitu, Pak. Jadi saya kira demikian, Pak. Penjelasan tentang hal-hal yang kondisi objektif tentang kefahaman kami. Jadi saya kembalikan kepada Pak Wahib dan Pak Takim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Salma, Mas Doni ya. Jadi saya lihat semangatnya 2 orang ini sudah cukup. Alhamdulillah ya, Pak. Potensinya besar kalau udah ini. Jadi nanti tinggal pelan-pelan diperbaiki aja. Jadi amin, iya. Yang penting itu, Bu. Jadi nanti mungkin ada Bu Salma, ada tim muda-muda itu yang seru berburu ya. Berburu editor, berburu reviewer ya. Berburu penulis ya. Nanti yang penting sebarkan aja call paper sebanyak-banyaknya sambil diperbaiki jurnalnya ya. Jadi nanti insya Allah saya pikir tidak masalah. Yang kedua terkait dengan Scopus sebenarnya tidak melihat itu, Bu. Tidak melihat proses di jurnal kita seperti manajemen seperti di Sinta itu. Tapi yang dilihat adalah konten artikel yang kita submit. Nanti begitu Bu Salma Mas Doni dapat artikel yang dari luar, ada beberapa itu nanti di proofreading minimal abstraknya ya. Atau kalau perlu gini, Bu, umpamanya gini, yang masuk itu belum berbahasa Inggris. Belum berbahasa Inggris, kita translate aja, Bu. Kita translate aja. Ya 50% lah, nanti bertahap seperti itu. Saya kira dalam waktu 2 tahun nanti insya Allah udah mulai kan
sekarang kan udah tahu apa maunya Scopus kan. Iya. Nah, tinggal pelan-pelan diperbaiki. Saya kira ya tadi kalau belajar dari Kijis ya, Kijis itu ya nggak bagus-bagus amat. Cuma ya itu tadi, alhamdulillah alhamdulillah bisa terhindar Scopus dari proses perbaikan itu. Iya, Pak. Mungkin Pak Takim ada yang komentar. Oke, yang pertama tentang skop ya. Jadi kalau menurut saya ini sangat-sangat unik. Di studi gender itu memang hampir, walaupun ya memang kelemahannya memang tidak, saya nggak tahu ya ada prodi tentang gender apa tidak ya, karena orang sekarang itu nulisnya itu kalau sesuai dengan keahlian untuk kenaikan pangkat dan sebagainya itu biasanya memandang itu ya. Iya. Tapi saya rasa setiap kampus ada orang yang penggiat gender, apalagi di setiap kampus juga ada PSG atau pusat studi gender dan anak dan sebagainya. Dan setiap kampus rata-rata juga ada jurnal gender ya, jadi tidak masalah. Apalagi KFA ini sudah Sinta 2, saya rasa tidak masalah lah untuk mencari para penulis. Kembali ke skop, sesuai yang saya buka tadi di Simago itu. Jadi gender studies itu masuk klaster sendiri dan itu dianggap memiliki, malah ada rumahnya ya. Kalau kayak kita misalnya Islamic Studies itu harus ke Religious Studies yang itu malah lebih umum ya. Tapi kalau ini secara jelas sudah ada gender studies ya, dan itu jumlahnya sampai hari ini belum banyak lah, baru 146. Nah, ini peluang karena 146 dan saya lihat ya judulnya ya ada yang aneh-aneh juga, ini ada yang jurnal biseksual, jurnal of homosexuality ya kayak gitu. Mungkin nanti di di skupnya mungkin ada beberapa skup, misalnya saya buka di KFA ini, saya klik yang MN skupnya belum bisa nggak bisa dibuka ya. Doni? Mohon maaf Pak, izin menambahkan di bagian about Pak, about kemudian di fokus yang bawah itu belum berarti ya? Belum Pak. Iya. Prosedur perbaikan. Ini masih. Oke, jadi itu saya rasa jadi baru 146. Nanti bisa kita bisa kita ikhtiari bersama sehingga adalah beberapa jurnal kajian gender yang Scopus. Karena saya rasa beberapa kali misalnya saya belum menemui ada jurnal gender yang sudah submit di Scopus. Nah, mungkin ini bisa bisa dimulai. Iya, Pak. Walaupun tidak harus sekarang ya, kita siapkan lah 1 tahun ke depan ya. Sehingga nanti karena kelebihannya KFA ini jurnal sudah lama, saya rasa editor-editor dan reviewernya ini tinggal di recall ya, diulang biar untuk bisa kembali bekerja sama. Oke, Pak. Sekarang Bu Emma sudah enggak ya? Bu Emma ada di dalam, masih tetap tim editorial, Pak. Masih, ya. Beliau titip salam. Assalamualaikum. Sama Pak Wahid, sama Pak Takim. Ya, karena dulu ya saya cerita dari saya itu ketika awal belajar jurnal dulu ke Padang, ke KFA ada ke taklim ya. Beliau sedang berjibaku nyelesain disertasi itu, Pak. Oh iya. Bu, ini editornya kok bias gender nih katanya. Iya. Iyalah, nanti dimasukkan bapak-bapaknya, Pak. Editornya ibu-ibu semua ini. Iya. Cuma reviewernya udah ada yang laki-lakinya, Pak. Reviewernya banyak laki-lakinya. Iya. Oke. Nah, jadi boleh tanya satu lagi Pak Wahid, Pak Takim. Melihat kondisi objektif KFH ini, kira-kira berapa lama kami bisa menyiapkan untuk bisa siap-siap submit begitu? Kira-kira berapa lama? Ya, tergantung larinya kencang apa tidak. Soalnya misalnya gini, tentang penulis luar itu kan tidak bisa bim salah bim. Iya, betul. Iya, makanya kan cukup harus kita misalnya kalau bisa dikejar, misalnya 2 edisi ini bisa
Kalau per terbit berapa? 10 ya? Iya, 9 Pak. Oh ya, 9 nanti misalnya edisi 1 bisa 5 penulis, atau 3 penulis, edisi kedua bisa 3 penulis yang dari luar. Mungkin ketika 2 edisi ini sudah terbit bisa, karena sudah 6 ya. Oke, Pak. 3 kan 6 penulis. Setidaknya itu nanti kalau 10 yang kita daftarkan kan sudah 60%, maksudnya gitu. Oke, Pak. Nah, Oke, Pak. tetapi juga harus dipertimbangkan ini ya, lintas diversifikasi, apalagi kajian gender ini kajian universal ya. Iya. Semua benua, semua negara saya rasa ada. Tidak seperti Islamic Studies yang mungkin ngumpul di beberapa negara, misalnya Timur Tengah, Asia Tenggara dan sebagainya. Kalau gender studies ini serasa universal, sehingga diversitas penulis dan editornya juga mungkin harus diusahakan dari beberapa ini. Ya, kemudian tadi pertanyaan yang kedua, tadi malah lupa. Yang retracted tadi. Oh iya. Jadi memang gimana ya Bu jawab itu, tapi sebetulnya Scopus itu kalau kemarin kita lihat itu, jadi memang ada kesediaan penulis untuk diretrak atau untuk dicabut dari tapi kan kalau bisa dihindari, karena tetap bagaimana itu merupakan tanda kutip aib kita ya. Iya, itu dia. Itu aib editor dan aib penulis. Karena kok bisa sampai terjadi kayak gitu kan ya juga aneh. Karena logikanya itu kalau misalnya diizin ya, jadi setiap kita mau publish, kalau sudah di layout itu selalu kita suruh penulis untuk mengecek. Iya. Sehingga hasil layoutan itu pasti akan dicek, sehingga dia tahu bahwa kalau sudah di layout itu pasti dia akan publish, sehingga dia tetap akan ngerti. Pengalaman di beberapa teman-teman di Kudus kemarin juga ada itu, karena kadang-kadang memang ini ya, jadi kadang-kadang diterbitkan tanpa memberitahu penulis, kadang-kadang yang penting sudah direview, kemudian tetapi setelah itu tidak dikasih tahu. Kalau kita mengikuti sistem OJS itu malah lebih lengkap lagi, karena author itu juga sebagai copy editing, author itu juga melakukan hasil layout itu harus di proof ya, proofreading itu juga tugas author. Sehingga kalau OJS-nya itu jalan itu tidak mungkin ya, saya rasa, kecuali penulisnya ini memang sengaja ya. Tidak mungkin bisa double publication. Nah, saya nggak tahu sekarang sudah ada Anjani kelihatannya, tapi sistemnya seperti apa saya kurang tahu. Tapi itu bagian dari ikhtiar Ristek BRIN untuk menjembatani beberapa kasus-kasus yang terkait publikasi double dan sebagainya. Jadi saya rasa itu, jadi memang harus selalu korespondensi dengan penulis. Iya. Karena saya juga di Kudus mewanti-wanti, karena pengelola jurnal itu tidak mendapat maksudnya honornya kecil, tapi nanti kalau suatu saat ada masalah itu keseret kemana-mana, itu repotnya bukan main itu ya. Nah, nanti misalnya ada konfirmasi dari Ristek, itu juga nanti editornya, pengelolanya juga nanti juga akan tetap terseret ketika itu dipersoalkan. Nah, saya itu jadi korespondensi selalu hubungi penulis bahwa artikelnya itu sudah mau diterbitin apa tidak. Saya rasa itu. Iya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Wahid, Pak Takim. Oke, kita lanjut Pak Takim ya. Ya, silakan. Mas Heri tadi WA. Sinyalnya. Saya Mas Heri sekarang. Enggak Pak, cuman wajahnya itu Pak ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting suaranya jelas. Yang ganteng lah. Monggo Pak Heri. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. FL Jurnal ini kalau dilihat dari punya teman-teman sangat jauh dari kata sempurna. Tetapi saya akan bercerita saja Pak, mulai sejarah tahun 2015 sampai 2020.
2015 tahun bulan Juli kami baru punya ISSN cetak. 2015 bulan September kami baru punya ISSN online. Maret 2016 kami baru terindeks DOAJ. Selama kurun waktu 2016 sampai 2017 itu kami hunting artikel berdasarkan proceeding. Itu satu hari 100 email yang kami kirimkan untuk call for paper satu hari. Jadi target kami satu hari 100 email. Dampak dari itu kemudian banyak penulis dari luar dan juga dari dalam negeri. Dampak dari itu, Pak. Namun di kurun waktu 2017-18 kami mengalami penurunan karena penulisnya banyak, tetapi yang mengelola di dalam itu kropos di dalam istilahnya, Pak. Termasuk editor-editor yang mau bekerja dengan kami yang dari luar itu juga kurang maksimal. Mereka tetap mereview, tetap melakukan tugasnya, tetapi hanya sekedar saja. Dan itu berdampak pada kualitas artikel. Penurunan itu terjadi lebih drastis pada kurun waktu 2018-19 sampai 2020 sampai sekarang ini, seolah-olah kami harus hunting lagi, memperkenalkan lagi jurnal kami di khalayak umum. Gitu, Pak. Jadi secara umum penulis dari luar sudah cukup banyak ya, tetap setiap edisi kadang ada, kadang tidak, tapi ada kadang-kadang ada 3 dari 6 artikel, kadang ada 2, gitu, Pak. Lah reviewernya juga yang aktif awal-awal dulu cuma 3, sekarang sudah tidak ada yang aktif sama sekali karena memang terjadi penurunan itu tadi, Pak. Sempat down kondisi pengelola jurnal. Jadi itu kondisi kami, Pak. Jadi secara global kalau teman-teman Hari. Ini bener webnya ini. Dia leres dari Covertise, Pak. Ya? Oh, di Covertise ya. Oh, makanya cari bingung. Ya terus. Lanjut. Secara umum kalau teman-teman ada masalah sulit mencari penulis dari luar, kalau kami justru malah WA-an dengan penulis dari luar. Bukan email, Pak, WA-an, Pak. Tetapi kami sulit mencari reviewer yang berkualitas dari luar. Artinya kami kekurangan tenaga di dalamnya. Nah, karena kami kekurangan tenaga dan pada tahun 18-19 kami kecapean sendiri, akhirnya ditaruh. Sempat ditaruh ini, Pak, jurnalnya, Pak. Oh, gitu ya. Sempat ditaruh. Dan sampai sekarang call for paper-nya sudah mandek. Sekarang malah kesulitan mencari artikel saat ini. Jadi gitu, Pak, kondisinya, Pak, sekarang. Jadi secara kendala utama di substansi, Pak. Kendala utama di substansi. Karena memang selama terbit 5 tahun ini substansi kurang terlalu diperhatikan. Aduh, ya unstable lagi ini internetnya. Yang lola berapa orang, Pak Ari? Apa? Yang lola berapa orang ini? Yang lola pada awal-awal itu ada 4, Pak. Kalau dari internal sendiri, saya sendiri. Kemudian beberapa tahun terakhir dibantu oleh Pak Beni. Terus dan yang dari luar itu ada 3, ada 5 lah. Jadi total kisaran 8 atau 7. Tapi yang aktif dari 8 atau 7 itu setiap edisi kadang cuma 4, kadang cuma 5, kisaran itu, Pak. Tapi bisa dikontaknya 7, 8 gitu, Pak. Bu Dwi, Bu Agus, awal-awal kami libatkan semua itu, Pak. Bu Ike, itu teman-teman kami semua, Pak. Pak Gofar, ada. Jadi semuanya kami libatkan pada awal-awal, tetapi karena saat itu memang OJS belum terlalu banyak, Pak, ya. Jadi mengajak teman-teman yang lain saat itu, ya 2015 itu memang belum terlalu banyak. Belum terlalu booming di swasta, sehingga ketika kami mempunyai OJS tapi manut websitenya di Covertise, itu agak mudah mengajak teman-teman, ayo bantu saya, mereka mau, gitu, Pak. Termasuk Pak Faisal ini dari IAIN Salatiga yang punya register, Pak. Ya, Pak Faisal. Okay.
Saya kira itu Pak kondisinya Pak, intinya di substansi Pak. Jadi kalau maju ke Scopus belum terlalu pede. Terus kemarin Cinta berapa Pak? Bagaimana Pak? Cinta berapa sekarang? Cinta 3 Pak. Cinta 3 Pak. Kemarin tahun 2019 mengajukan ke reakreditasi, kami tertolak karena memang dari substansi kami akui sangat lemah Pak. Nah, ini ada saya juga kurang tahu nanti dampak ke belakangnya Pak ya. Ini kan ikut Kopertais, sedangkan kampus kami itu baru memiliki website kisaran tahun 2017-an dan OJS-nya baru stabil kisaran tahun 2018. Itu sudah punya OJS di dalam kampus. Ini kan sudah Sinta 3, sudah DOAJ, sudah masuk Microsoft Academia. Itu kalau pindah homepage itu pengaruh enggak Pak itu Pak kira-kira Pak? Nah, tapi saran saya kalau pindah homebase ya bertahap ya. Kayak ini kemarin kan kita di Kudus itu kan semula websitenya Stain Kudus. Ketika pindah ke IAIN Kudus kita masih ini ya. Jadi yang merujuk ke IAIN Kudus sekarang masih, tapi di redirect ya atau apa itu istilahnya itu ke IAIN Kudus. Jadi otomatis kalau ada orang yang buka web lama yang mungkin diindeks atau apa itu akan tetap merujuk ke web yang baru, saya rasa itu. Dan yang penting nanti beberapa yang perlu ditembusi, diinformasikan di email saja. Misalnya yang paling penting kan DOAJ itu ya, DOAJ yang perjuangan untuk DOAJ kan tidak mudah gitu ya. Kadang-kadang DOAJ juga agak dalam tanda petik sensi kalau ada hal-hal yang ada perubahan tapi tidak dikomunikasikan. Tapi saya rasa tidak masalah dan ya lebih baiknya kalau punya ini sendiri ya, web sendiri, sehingga ini juga akan menjadi kelebihan promosi lah bagi kampus. Karena orang sering membuka jurnal, kadang-kadang juga ikut membuka situs atau webnya kampus. Oke, salah satu itu memang untuk kajian linguistik ini memang ini ya sudah jurnalnya sudah yang lain sudah bagus-bagus, dan yang baru kemarin kelihatannya ada jurnal yang bahasa Inggris juga yang dari Indonesia yang juga sudah masuk di Scopus. Di Simago saya lihat ini ada berapa ini? Ada 8 ya. Ijal. Itu jurnal baru malah ya kelihatannya ya. Baru Pak ya. Itu Ijal itu udah lama itu Pak. Ya kisaran 2 tahun yang lalu. Nah, iya kan 2 tahun kan baru kan? Baru iya ya. Oke, ini masuknya ini ya humanities ya, language and linguistik itu ada 884. Ya lumayan ini karena memang linguistik ya itu banyak ya. Bahasa tidak hanya bahasa Inggris masuknya di klaster itu. Tapi mungkin kalau memiliki kekhasan, apalagi ini berkenaan dengan pendidikan juga, pendidikan bahasa ya. Ya ada 3 skop Pak. Pendidikan, linguistik sama sastra, Inggris. Nanti bisa kemarin yang kita sarankan ya ke e-learning atau bisa ke education, karena e-learning kemarin yang kita sarankan itu masih sangat sedikit dan saya rasa nanti beberapa artikel bisa diarahkan ke yang e-learning ya, karena mungkin Scopus saat ini mungkin baru membutuhkan itu, apalagi di era-era pandemi kayak sekarang ini. Oke, itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Wahibur, silahkan. Ya, makasih Pak Hakim. Nah, Pak Hari, sebenarnya sayang sekali ya, tim yang dulu semangat itu ya, banyak penulis dari luar, editor tidak diteruskan. Memang dulu belum ada zaman Scopus kan. Jadi sekarang saya kira perlu tim muda ya, tim muda yang berburu lagi sambil proses. Tapi nanti skopnya saya kira perlu diarahkan Pak Hari. Maksudnya tadi membidik
yang lebih sempit. Tadi kayak seperti e-learning tadi memang perlu di sana topik-topik yang artikel-artikel yang berbau ke sana disiapkan untuk Scopus nanti mungkin ada ya. Kalau di Scopus kan nggak perlu manajemen, Pak. Jadi mungkin selama ini mungkin kurang jalan, tetapi ketika punya artikel yang bagus, nanti editornya bagus, saya kira tidak masalah tarik Scopus langsung Pak Hari. Jadi saya kira itu. Di tim-timnya kalau bisa yang muda-muda dilibatkan lagi, disemangati lagi ya. Saya kira bisa lah, semuanya bisa. Itu Pak Ari ya? Ya Pak. Masih. Berarti begini Pak, pengerucutan skop itu misalnya di bidang pendidikannya, ini fokus hanya menerima artikel bidang yang ILT tentang e-learning misalnya. Terus yang linguistik spesifikkan di linguistik yang dikaitkan dengan applied linguistik misalnya, dan seterusnya. Jadi spesifik seperti itu apa itu yang dimaksudkan, Pak? Ya, kalau menurut saya gini Pak, itu kan masuk di skop ya. Jadi nanti di skop itu misalnya tadi sudah ada 3 misalnya tentang linguistik terapan, tentang pendidikan bahasa dan sebagainya. Itu nanti kan ketika kita daftar di Scopus kan ada memilih bidang ya, klaster. Nah, nanti kan bisa kita pilih beberapa klaster. Misalnya yang masih minim dan ini relevan adalah e-learning. Artinya apa? Tidak harus bergeser dari ini ya, tapi ada pengarahan atau penambahan scope tentang e-learning yang nanti juga beberapa artikel yang 10 yang kita daftarkan mungkin setengahnya itu yang bidang yang ada kaitannya dengan e-learning. Saya rasa seperti itu. Sehingga nanti tim penilai itu bisa mengambil yang ahli di bidang e-learning sehingga nanti bisa masuk menjadi pertimbangan ketika jurnal ini saya rasa relevan dengan skop yang sedang dibutuhkan oleh Scopus. Seperti itu ya. Ini misalnya ada ini ya, kurikulum desain. Oke. Saya kira Pak Takin itu nanti kalau Pak Hari ini pindah ke web kampusnya sendiri, ini fokusnya skopnya sekalian diperbaiki ya. Nanti seperti dikasih ya. Ini kan ada beberapa ini banyak ya. Salah ketik ya, ketik dan perlu diperbaiki Pak Hari. Saya kira kalian nanti dibuat list aja Pak Hari. Jurnal ini memuat topik-topik ini, di list aja Pak Hari. Nanti dimasukkan, termasuk di situ e-learningnya. E-learningnya dimasukkan. Jadi umpamanya tentang teaching e-learning in teaching English, kayak gitu. Ya Pak, kayak gitu dikasih e-learningnya ditambahi di scope ditambahkan gitu Pak. Ya, ditambahkan, dibuat atau mungkin Pak di atas ya, list atas. Jadi nanti kalau ketika direview itu ini ya memang masuk skopnya ini kan gitu. Ya, cocok. Itu Pak Ari, saya kira. Nggih. Terima kasih Pak Wahid, terima kasih. Lagi Pak Takin. Nggih, sampun Pak Mul, terima kasih. Pak Wahid, terima kasih. Oke Pak Takin, lanjut. Oke. Pak Nurdin, Hunafa. Ada Pak Nurdin? Cek. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Safri ya? Iya Pak. Oke, monggo Pak Safri. Mewakili Hunafa Pak. Silakan Pak Safri. Iya Pak. Ini kalau kami saat ini lapor aja Pak. Saat ini Hunafa kan Sinta 4. Ya. Tapi insya Allah target kami itu awal tahun depan sudah mau coba untuk reakreditasi, ngelempar buat ke Sinta 2 atau Sinta 1 begitu Pak. Nah, kalau Hunafa sendiri sih sudah lumayan lama Pak. Sekarang itu sudah 17 edisi Pak. Mantap. Jadi, arsipnya udah lumayan lama dan kita saat ini sudah berbahasa Inggris
Untuk jurnalnya semua sudah di bahasa Inggris kan. Mungkin bisa di ini Pak, saya kirimkan emailnya alamatnya Pak. Mana? Tuh untuk Hunafa Pak. Nah kalau kami sendiri saat ini sudah sudah menggunakan bahasa Inggris, semua artikel bahasa Inggris dan semua data di jurnal baik dia punya etika terus tentang jurnalnya sendiri semua sudah penampilannya menggunakan bahasa Inggris Pak. Kalau untuk reviewer sejauh ini memang kita masih di Indonesia, artinya dari beragam institusi tapi sudah kita kepastikan. Dan memang kita reviewernya kita minta tolong kepada semua yang setidaknya sudah memiliki ID Scopus Pak. Jadi dari beragam institusi dan kami saat ini sedang pastikan itu setiap artikel masuk minimal blind review-nya satu dari internal dan satu sudah dari luar Pak. Itu kalau untuk konteks Hunafa. Seperti ini Pak tampilan Hunafa sudah Pak. Nah untuk terbitan sendiri kita konsisten sudah Pak, setiap kali terbitan bulan Juni Desember, paling telat itu pasti Juni sudah terbit. Dan untuk edisi 2-nya itu pasti Desember sudah paling telat terbit. Memang Desember sih tidak dipercepat, kan jarang sekali dipercepat juga Pak. Karena kalau kami sekali terbit itu langsung full edisi begitu Pak. Jadi memang di setting seperti itu. Nah kalau dan sejauh ini kita tetap istiqomah ke terbitannya. Jadi selalu stick to schedule. Kita sudah sesuaikan dengan jadwal-jadwalnya, tidak melenceng lah istilahnya Pak. Kurang lebihnya seperti itu Pak, terkait dengan jurnal Hunafa. Nah walaupun memang kendala kita sampai sejauh ini masih kesulitan itu di reviewer dari luar, walaupun kita coba kontak-kontak sih memang Pak sejauh ini, nah dan penulis dari luar, tapi alhamdulillah sejauh ini kita coba kontak dan insya Allah mungkin edisi ke bulan Desember ini kita sudah bisa ada penulis dari luar Pak. 1-2 penulis sejauh ini. Karena kemarin setelah kita kontak-kontak ada 1-2 yang sudah respon Pak. Jadi semoga tidak ada halangan kita bisa juga terbitkan untuk penulis-penulis luar Pak. Oke. Kalau Mas Afri, ini ya, Pak. Tim editornya dari banyak dari luar juga ya? Iya Pak, kalau Bapak Ibu sini Pak. Memang kita banyak kita terlibatkan luar juga Pak, artinya tapi sejauh ini masih dari ini Pak, lingkup Indonesia, Asia sama Australia ini, sama ada satu dari UK juga Pak Kevin Fok, karena kebetulan kita punya institusi Pak, jadi punya kampus, punya LP2M, jadi kita bisa minta tolong ke lebih luas begitu jaringannya di kampus, bisa minta tolong ke fakultas-fakultas yang lain yang punya jaringan untuk bantu cari editorial boardnya Pak. Walaupun memang sebagian besarnya sih masih di dalam Pak, internal sih. Oke, saya kira ini Hunafa ini siap ya sebenarnya, udah bagus, cuma tinggal nanti mungkin terkait dengan penulis dari luar ya, penulis dari luar perlu ditambah ya. Nanti mungkin bisa ikut pengalaman Kijis ya. Jadi sambil memperbaiki mencari penulis dari luar, nanti mungkin yang kira-kira yang disubmit itu nanti minimal 50 atau 60% lah penulis dari luar Pak. Mungkin sudah ada Pak Safri?
Kira-kira ada 6 artikel penulis dari luar ada ya? Kalau sejauh ini sih terkait jumlah artikelnya memang belum ketahuan Pak, karena memang kita baru kontak. Tapi kemarin kita sudah kontak itu teman-teman, alhamdulillah ada beberapa dari Qatar, dari Malaysia itu positif katanya untuk mengirimkan artikel buat edisi ini. Enggak yang edisi kemarin? Kalau edisi sebelumnya belum ada Pak. Oh belum ada. Iya, kita masih lokal terus ini. Itu memang kendala terberatnya kita Pak. Artinya penulis rata-rata walaupun sudah seluruh Indonesia, artinya menyebar begitu, dari Maluku ada, dari Jawa juga, Sumatera ada. Tapi memang kalau penulis luar kita belum, kurang bergerilya mungkin kami Pak. Iya, ini harus kurang bergerilya untuk cari yang luar. Makanya kemarin edisi ini karena kebetulan mau reakreditasi, jadi kita sudah mulai coba gencar cari keluar Pak. Karena targetnya minimal Desember ini bisa dipakai untuk reakreditasi tahun depan, dan sudah ada penulis luarnya yang untuk Desember itu Pak. Saya kira tinggal itu tugasnya gitu. Apa? Nah, Mas Afri, penulis dari luar nanti editorialnya perlu editor board ya, yang dari luar itu perlu ada masukan dari luar ya, dari maksudnya bukan dari Indonesia. Jadi kadang ada atau international editor, nah biasanya itu termasuk review ya, dari berbagai negara. Saya kira ini itu aja yang perlu ditambahkan. Ini Pak Takim, monggo Takim. Citasinya di Scopus sudah berapa Pak? Kalau citasinya itu yang saya agak bingung juga sih Pak. Kemarin masih bingung. Tapi kalau citasinya secara keseluruhan kemarin saya lihat, saya kan baru bisa ngecek yang di Google Scholar Pak. Iya. Itu ya. Sudah. Nah itu Pak. Iya. Sudah lumayan belum pernah dicek ya yang di kalau Scopus yang belum pernah Pak kita ngecek. Iya, kita ini juga sayang ya, beberapa hari terakhir ini langganan Scopus di Ristek Dikti sudah berhenti, jadi kita juga nggak bisa ngecek yang beberapa jurnal yang disitasi di Scopus. Oke, kalau jurnal lama sih biasanya ini ya sudah beberapa ada di Scopus ya, karena kadang-kadang menjadi rujukan dari beberapa penulis di Indonesia yang kemudian merujuk di jurnal-jurnal yang terkait. Kemudian memang penulis, jadi nanti memang harus jihad mencari penulis ini. Siapa? Iya. Jadi memang nanti selain itu, coba misalnya ada penulis yang misalnya potensial, bisa di email, diminta, ada honornya nggak untuk penulis itu misalnya? Alhamdulillah kalau kampus menyediakan Pak untuk penulis. Kan? Ya. Ada. Coba aja orang luar ditawarin, itu yang kemudian di email nanti disebutkan ada honornya berapa dolar itu ya, setelah dikonversi rupiahnya itu, barangkali itu salah satu motivasi mereka mau menulis di jurnal Hunafa ini ya, barangkali. Ya, Pak. Ya, karena memang ya tidak mudah. Kalau misalnya ada penulis ya nanti tetap harus kita ini lagi kan. Karena ya kemarin saya sampaikan, misalnya kalau penulis dari Timur Tengah itu kadang-kadang tulisannya memang agak di bawah standar kita ya. Iya Pak. Nanti tetap menurut saya harus di klinik, ya kesediaan teman-teman editor untuk mengstandarkan, khususnya jangan lupa abstraknya mulai sekarang harus mulai distandarkan, karena kadang-kadang kalau Scopus juga kalau kita membayangkan ya tim penilai itu juga juga malas kalau harus melihat dalamnya ya, kadang-kadang mungkin dia sampel beberapa abstrak sehingga beberapa komentar itu kadang-kadang melihat dari abstrak dari sebuah artikel. Ini saya lihat di Hunafa selalu ada ini ya Pak, ada editorial tadi? Ada semacam ini ya, artikel yang dari editorial ya. Artikel berapa? Editorial preface atau apa tadi ya? Setiap. Oh iya Pak, itu selalu ada ya? Iya memang kita beberapa kali terbitkan kayak konsep cetak begitu Pak. Jadi lengkap dengan editorial preface begitu Pak. Semacam redaksi
pengantar begitu. Pengantar redaksi gitu ya. Ya nggak apa-apa. Itu lalu nanti itu selalu editor in chief-nya ya. Iya Pak, jadi setiap ini pas kita terbitin edisi memang kadang didesain seperti kita cetak Pak, jadi berurut dengan editorial preface, baru artikel masuk Pak. Jadi selalu editorial preface ada terus gitu Pak. Itu nanti kalau masuk Scopus itu banyak sekali dokumennya editor in chief-nya ya, karena selalu terekam kan dapat ini dokumen Scopus. Oh iya Pak, saya. Ya nanti mungkin bisa dipertimbangkan ya kalau kayak gitu misalnya apakah harus di halaman isi tabel ya, cukup di ini ya, cukup di kalau di OJS kelihatannya ada beberapa pilihan ya, apakah itu artikel, apakah itu editorial, kelihatannya di settingannya ada, sehingga nanti ada tulisannya kalau itu resensi ada khusus resensi, kalau artikel ada artikel kayak gitu, sehingga itu nanti menjadi pertimbangan bahwa itu bukan artikel ilmiah. Terkadang kan tidak artikel ilmiah ini ya, pengantar redaksi ya. Iya Pak. Iya. Pengantar redaksi sekedar sambutan biasa saja Pak. Iya. Kalau itu nanti kan barangkali malah banyak citasinya yang itu ya. Bisa jadi sering muncul soalnya Pak. Sering muncul kan. Setiap edisi Pak. Iya. Oke, ya itu nanti mungkin ini ya. Jadi ada struktur, kelihatannya ada di OJS karena kalau di Kiji sih semuanya artikel ya. Kalau di OJS kelihatannya ada ini jenis artikelnya apa. Kalau di jurnal-jurnal luar negeri kan ada ya, ini jenisnya apa, apakah review research, apakah ini penelitian apa, biasanya ada ininya, rumah-rumahnya gitu ya. Ini berarti itu Pak kalau buat editorial preface seandainya kita mau akreditasi ulang begitu katakanlah atau mau kirim ke Scopus begitu. Itu kan sudah terbit itu Pak. Iya. Sudah ada begitu di edisinya. Nah itu bagaimana Pak solusinya harusnya? Apakah kita biarkan saja atau? Biarkan aja. Hanya saja nanti karena setelah Scopus rasa nanti dipertimbangkan untuk, ya, tapi itu ya kebijakan ya karena iya, Pak. Itu nanti kalau di-upload di kontennya itu ya, itu nanti akan terekam di Scopus, tetap itu akan masuk di datanya Scopus. Jadi dianggap satu artikel tersendiri. Tapi ya nggak apa-apa. Tetapi juga nanti akan mempengaruhi faktor pembagi ya. Ini berandai-andai kalau nanti di Scopus ya. Iya, siapa? Iya, mulai ya, Pak Andai. Ketika ada pengantar redaksi. Jadi nanti bisa dipertimbangkan. Ya melihat kelebihan dan kelemahan lah. Terasa itu. Siapa? Terima kasih Pak atas sarannya Pak. Itu Pak Safri. Siapa? Okay. Catatan kami juga itu Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut Pak Takim. Ya silakan. Satu lagi lah. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Pak Fahmi, Muhammad Fahmi. Assalamualaikum. Kebetulan Pak Fahmi masih ada urusan. Silakan Mas Zeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah dan selamat malam yang saya hormati para suhu dari Kijis dan para suhu dari jurnal-jurnal yang lain berbicara tentang GoTo Scopus ini JPAI atau Jurnal Pendidikan Agama Islam mungkin masih belum tahap yang signifikan untuk bisa maju ke sana. Tapi niat kami untuk mengikuti kegiatan ini adalah paling tidak kami bisa mempertahankan Sinta 2 atau kira-kira bisa enggak Sinta 1 tapi berbahasa Indonesia. Tidak ada nggak jurnal yang Sinta 1 tapi berbahasa Indonesia? Selama ini belum ada Pak. Mungkin yang pertama nanti JPAI mungkin. Karena memang jujur di JPAI kurang SDM yang bisa berbahasa Inggris Barat. Berbisa bahasa Inggris Timur alias bahasa Indonesia, sehingga melihat web dari jurnal KI sendiri masih ada satu dari naskah yang berbahasa Inggris, sehingga untuk melangkah ke Scopus mungkin tidak bisa tahun depan, mungkin bisa 2 tahun lagi. Dan memang niat kami
adalah paling tidak bisa mempertahankan Sinta 2 dengan SDM, dengan kualitas artikel yang ada. Untuk dari JPAI sendiri sudah masuk DOAJ sejak tahun 2017, tepatnya di bulan April di sini. Dan memang perjuangan di DOAJ kalau boleh diakui memang pada saat itu butuh perjuangan juga ya, karena memang DOAJ juga tahun tersebut juga walaupun tidak selektif sekarang, tapi juga ya anggap saja selektif gitu saja. Kemudian JPAI juga terakreditasi Sinta 2 sejak tahun 2018, tepatnya 9 Juli 2018. Hingga di 2021 kami wajib melakukan reakreditasi. Jadi begitu. Mengenai editorial editorial tim sendiri, dari kami masih sebagian besar itu lokal. Tidak hanya lokal Indonesia, juga lokal UIN Sunan Ampel. Tapi untuk editorial board atau reviewer, sudah ada 2 reviewer dari luar, yakni Ahmed Kaskin dan sama Muhammad Al-Ajawi. Tapi ya itu kekurangan dari kita, kadang-kadang komunikasi dengan reviewer ini kadang-kadang mengalami kendala, masalah mungkin kesibukan atau kegiatan masing-masing, sehingga agak lambat untuk merespon ketika ada naskah yang masuk ke JPAI, sehingga mayoritas naskah masih berkutat pada reviewer yang masih berada di Indonesia. Misalnya di UIN Sunan Ampel sendiri ada dari ITS, ada dari UIN Syarif Kasim, dan beberapa kampus yang ada di Indonesia yang alhamdulillah dari beberapa editorial board kami atau reviewer kami itu sudah memiliki Scopus ID. Lanjut ke bahasa Inggris. Memang di JPAI mengenai editorial policies, kemudian tentang jurnal sendiri, about the journal dan lain sebagainya sudah berbahasa Inggris. Namun di sini masih ada publication ethics yang masih berbahasa Indonesia, belum sempat kami lakukan translate, sehingga mungkin dalam beberapa waktu ke depan kami akan mentranslate ke dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Lanjut ke Scholar sendiri, sebenarnya di Scholar sudah high index-nya 9, masih terlalu kecil untuk melangkah sekali lagi untuk ke Scopus, sehingga perlu persiapan lebih untuk melangkah ke sana, jadi begitu. Dan mengenai SDM sendiri, sekali lagi untuk kinerja dari tim editorial ya alhamdulillah cukup, saya katakan cukup maksimal. Walaupun demikian ada beberapa editorial yang kadang-kadang tim editorial yang kadang-kadang masih ada kegiatan, sehingga ada sekitar 5 atau 6 yang sangat aktif untuk mengelola JPAI. Dan kekurangan kami ya sangat banyak, mulai dari tadi tenaga yang berbahasa Inggris, kemudian SDM yang berbahasa Inggris, kemudian konten-konten naskah yang sekiranya bisa untuk melangkah lebih jauh, misalnya mungkin Sinta 1 yang pertama yang berbahasa Indonesia. Kemudian kekurangan kami juga pada naskah yang akan kami terbitkan, sehingga tiap terbitan sejak tahun 2019 itu hanya 5 naskah per edisi. Jadi itu mungkin batas minimal untuk terbit ya. Ya mungkin itu dari kami Bapak, mohon bimbingan, arahan, wejangan dan evaluasinya. Oke. Mungkin Pak Takim serasa sama ya. Jadi memang karena ini masih bahasa Indonesia ya kalau mau Scopus diikhtiari. Tapi kalau mau coba-coba kayak kemarin jurnal Al Fikra ya, yang penting abstraknya, judulnya, referensinya
ada bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya karena persoalan apalagi ini sudah Sinta 2, saya rasa tidak terlalu berat kalau mensyaratkan penulis untuk kalau masih bahasa Indonesia ya mungkin diberi tenggat waktu untuk mentranslate atau membahasa Inggriskan. Karena ini sudah Sinta 2 sudah punya bargaining lah, sudah punya power lah untuk memaksa penulis untuk berbahasa Inggris. Kecuali kalau memang masih Sinta 4, Sinta 3 itu mungkin bargainingnya masih agak kecil. Tapi kalau sudah Sinta 2 saya rasa penulis mau ya, apalagi pendidikan pendidikan agama Islam itu merupakan audiens terbesar dosen PTAI. Jadi kalau di persentase mungkin berapa persen ya dosen itu pangkalan datanya dari dosen-dosen tarbiyah, dosen-dosen yang rumputnya itu. Saya rasa kalau untuk penulis jurnal PAI itu saya rasa saya nggak percaya kalau kekurangan penulis itu ya. Karena kita juga punya jurnal yang edukasi itu penulisnya selalu lebih banyak dan kalau kita lihat ininya ya pengunjungnya itu terlalu juga banyak sekali. Karena ya memang tarbiyah itu dosennya banyak dan kebutuhan nulisnya juga akhirnya kan juga cukup banyak. Apa memang pembawa? Jadi saran saya mute dulu ya. Saran saya sih itu dimulai edisi setelah ini mungkin atau mungkin volume tahun depan ya bisa diwajibkan karena saya rasa juga bahasa Inggris sekarang sudah banyak jasa atau banyak proofread yang bisa untuk menyediakan itu. Kalau di Sinta 2 saya rasa maulah mereka untuk membayar atau menerjemahkan kepada para penerjemah yang profesional. Yang kedua memang editorial tim ini ya. Jadi ya di Surabaya ada JIS mungkin nanti bisa kerjasama lah. Pak kalau ada yang review sekalian dong 2 artikel direview kan gitu kan. Satu miliknya DPAI gitu ya, sehingga nanti bisa saling ini. Tapi kalau sekarang ya pengalaman Kijis saya nggak tahu ini karena gara-gara sekolah, saya rasa nggak ngefek lah. Maksudnya gini, saya selama ini kemarin saya sudah cerita kita acak mengirim beberapa reviewer, saya rasa ya tetap ada yang mau. Kalau kita lihat misalnya, mungkin Pak Waibur bisa dilihat Kijis ya, reviewernya ya, itu ya kita ya tidak tahu, tidak kenal pada mereka, tapi murni itu adalah meminta untuk mereview secara acak dan reviewernya hasil reviewnya kadang-kadang ada yang kejam gitu ya sampai banyak berhalaman-halaman, ada yang ya sederhana tapi macam-macam, tetapi setidaknya itu kan nanti bisa jadi di Kijis itu di sama refernya kita masukkan di editorial tim. Nah, kita dapat banyak ini mereview semua ya. Jadi tidak asal cantum dan kita nggak kenal. Tidak karena apa ya? Ya di antara 5 jurnal PTKI yang paling minder kan Kijis gitu ya. Nggak ada profesornya. Editor in chief-nya belum profesor, apalagi managingnya S3 nggak selesai gitu ya. Nah, kita agak minder mungkin ya karena ya kita kampus yang paling kecil mungkin ya Kudus. Tetapi kalau jaringan mungkin kita akhirnya ya bonek gitu ya, nekat semua reviewer kita tembusi gitu aja, nggak ada yang kenal, nggak ada jaringan. Ya. Tapi ini juga mereka terkadang ini ada banyak negara Jepang, kemudian Tunisia, kemudian Amerika, kemudian ada dari Polandia, macam-macam. Yang itu kalau Anda membaca di sini itu berarti ada 30 yang sebetulnya sudah dikirimi tapi nggak ada gitu ya persatunya ini. Ya perjuangan juga, tapi yang penting kan itu kan free ya. Jadi memang kita nggak menjanjikan apapun, tapi selalu kita beri sertifikat, ucapan terima kasih. Kadang-kadang mereka juga sangat suka ya. Jadi memang
pengelola jurnal itu kadang-kadang karena faktor aktualisasi diri, mungkin bisa mereview, mungkin kadang-kadang juga kebanggaan. Jadi tidak selamanya itu harus memiliki sumber daya yang besar, sumber daya yang banyak untuk menjadi jurnal yang bagus lah. Yang penting strateginya. Kayak Kijis itu ya tanya Pak Wahibur, anggarannya ya mungkin sama JPAI jauh lah. Tapi ya kita ya prinsip ekonomi menggunakan sumber daya yang kecil untuk hasil yang maksimal gitu ya. Oke, itu contoh. Kalau penulis saya rasa memang ya tadi dicoba, kalau ada honornya coba aja diinikan. Karena ada kadang-kadang juga mereka juga mau. Tapi kadang-kadang memang nggak ada orang yang sabar untuk menjaring kayak gini. Kadang-kadang nggak ada orang yang sabar. Ketika ditolak sudah layu ya, sudah loyo, sudah baper gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang ini enggak. Nah, kita dapat data ini itu dari Scopus. Jadi ya kemarin saya cerita. Jadi yang temanya terkait karena kita dulu punya akun Scopus yang dapat ini dari Ristek.id, kemudian kita klik dan ada artikel para penulis ini yang sekiranya sesuai dengan tema yang kita kaji. Oke. Itu saya rasa tentang nah kalau di editor kita sih masih orang-orang ini ya, orang-orang dalam semua, tidak begitu, karena kita menganggap bahwa editorial team itu ya termasuk reviewer yang bekerja sama di bagian mereview naskah mulai dari review sampai proofreading. Saya rasa itu tentang itu ya. Kemudian oke, belum bisa dibuka nih. Salah satu itu silakan Pak Wahibur. Matur nuwun Pak Mas Hakim. Oke, masih Pak Hakim. Bentar saya coba share. Itu memang satu nomornya itu 4 tulisan Mas ya? Ya, nomor itu sejak tahun 2019 5 tulisan. 5 ya? Yeah. 5 ya. Kalau yang sebelum 2019 itu ya ada 7, kadang sebelum Cinta 2 itu ya pernah 10, itu pernah. Jadi sejak Cinta 2 memang berkenaan dengan naskah seperti Pak Mustaqim tadi, memang banyak untuk naskah yang berbasis pada pendirian agama Islam. Bahkan tiap ini kita lihat itu ya ratusan naskah yang masuk. Cuman untuk memilih dan menseleksi naskah yang memang benar-benar qualified untuk masuk ke jurnal kami dengan beberapa kriteria itu memang kami kesulitan. Jadi sejak tahun 2019 hanya 5 naskah yang bisa masuk di jurnal kami. Jadi ini kok jual mahal sekali ya? Memang problem ya. Saya lihat jurnal saya kemarin kan ikut bantu itu di edukasi ya. Artikelnya kayak gitu cuma. Iya, memang akhirnya karena banyak itu. Aduh, ini artikel ceritanya hampir sama. Pengaruh A terhadap B. Iya. Ya, dan artikelnya standar banget ya. Ya, saya makanya itu memang agak problem. Tadi ya memang tugasnya Pak ya, ini nyari yang agak unik ya. Artikelnya agak unik. Mungkin yang selanjutnya itu ya, mungkin tadi translate untuk pelan-pelan sama editorial timnya ya diperbaiki ya kira itu. Terus perlu tim pemburu Mas. Jadi siapkan anak-anak muda itu yang jadi tim pemburu ya. Itu memang awal-awal Kijis ya, kita memang beda dengan di Islamika yang punya banyak profesor. Mereka sangat concern sekali cara keilmuan yang luar biasa. Kita struggle-nya mungkin ya Surabaya punya JIS sebenarnya itu udah. Jadi kita memang dari awal memang struggle ya. Jadi nyari penulis, nyari editor, dan dari reviewer itu memang kita struggle karena kita mulai dari nol dan Kudus nggak punya profesor satupun ya. Kudus itu nggak punya profesor satupun. Dan itu ya alhamdulillah kita meskipun kita tidak punya profesor satupun, alhamdulillah kita jalan ya. Jadi nggak apa-apa Mas Yeni, apalagi
Senar Ampel itu banyak pakar-pakarnya ya. Tinggal memanfaatkan ada saya sebagai reviewer maupun editor, dan kita manfaatkan yang lulusan luar negeri ya. Lulusan luar negeri dilibatkan di sana, nanti dia kan punya teman-teman, punya profesor, punya nanti bisa kita masukkan di editor maupun reviewer. Saya kira itu pelan-pelan di kebetulan salah satu editor kami yang sekarang sedang S3 di Western University. Ya itu bagus sih, mantap. Mas Aulia Ridwan. Jadi mungkin nanti sarannya Pak Wahibur kami sampaikan untuk menarik minat dari beliau untuk menulis di jurnal kami. Bagus itu Mas, manfaatkan itu Mas. Itu nanti kan temannya beliau menulis nanti dikasih 2 dari UIN Surabaya sama dari kampusnya luar negeri. Itu termasuk luar negeri. Iya. Ya masalah double itu tidak masalah. Dan teman-teman beliau yang di sana suruh nulis juga. Namanya di submit itu. Itu, saya kira itu Mas Yani. Kita tinggal ke depannya. Ada lagi tambahan Pak Takim? Oh, sudah pernah ngecek citasi di Sekopus, Pak Yeni? Belum pernah. Ya. Ini Surabaya langganan Sekopus enggak ya? Enggak ya? Kalau di Surabaya cuman kita masih di JIS ya, apa namanya? Enggak, yang langganan semua. Langganan enggak ya? Langganan enggak? Betul. Langganan itu berbayar. Perpusnya Mas, perpusnya langganan enggak? Kalau ini para dosen nggih langganan tapi. Langganan. Oh ya, bisa. Oh, kira bisa dicek Pak lagi. Ya kita nggak punya masalah. Oke, mungkin gitu ya. Mungkin ada yang tanya sharing dari diskusi kita karena waktunya tinggal 4 menit. Izin bertanya Pak Takim, Pak Wahib. Silakan Bu Salma. Itu tadi yang kolom identifikasi itu kapan kami terima itu Pak Wahib, Pak Takim? Yang tadi Bu, nanti kita perbaiki. Tadi kan saya desain dari Prof Martin itu. Oh iya. Itu Prof Martin bikinkan untuk grup C ya. Iya. Prof Oman ya. Nanti kita memang suruh bikin sendiri, tapi saya belum sempat bikin. Nanti cepatnya saya share dengan itu. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, Bu Salma, yang penting pre-evaluasi sudah 75% ya. Mantap. 73. Tinggal upgrade dikit Bu. Iya, tapi yes-nya nggak penuh gitu. Iya. Yang penting kan yes kan. Iya, oke Pak. Iya Pak. Insyaallah. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Oke, siap itu. Mungkin ada karena yang lain? Ada yang lain ya? Nih, tinggal 3 menit ya. Ini Pak Putin ini. Ya Pak, tanya Pak. Pak Arifin, moga Arif. Ini pre-evaluasinya 95 ini. 99 ini kali ini. Pak Arifin. Iya Pak. Keren itu 95. Terkait etik dan malpraktek Pak. Iya. Apakah di jurnal website kita cukup mencantumkan publikasi etika publikasinya saja, ataukah itu udah termasuk itu ya malpraktek statementnya Pak? Ya menurut saya semakin detail semakin baik, dan itu kan rata-rata kan itu ngopi dari kopi ya kelihatannya ya. Saya juga dulu ngopi ya, dari kopi. Iya, saya rasa nggak masalah, dan jurnal-jurnal yang lain juga kayak gitu. Yang penting ada statement bahwa ada ini ya, etika ketika nanti menyalahi itu harus bersedia untuk diretraksi, ditarik dan sebagainya. Saya rasa itu, walaupun kalau secara detail ya akan lebih baik, tapi nanti juga menjadi ini ya, catatan ini semakin detail kita juga nanti kalau ada masalah juga semakin ke kita gitu maksudnya gitu. Iya. Oke, ya nyatanya beberapa teman, beberapa jurnal tidak masalah kayak gitu. Jadi hanya sekedar etika publikasi yang rata-rata ya dari itu komite publication etik gitu ya. Oke. Iya. Wah, ini putranya untuk ISSN-nya
Iya, mohon maaf ini Pak. Itu yang atau yang cetak Pak? Yang dimasukkan Pak? Yang elektronik atau yang cetak? Yang kalau di Skopus ada 2 gitu ya, tapi yang utama biasanya yang elektronik karena sekarang sudah berbasis elektronik ya. Iya. Tapi dua-duanya sudah punya ya? Sudah. Oke, begitu Pak Waibur. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sambil selamat ngomong Pak Arifudin. Terima kasih semuanya teman-teman. Jangan bosan sama kita ya. Yang penting ngobrol-ngobrol silaturahmi kan perpanjang umur ya. Ya, sehat semua yang penting itu ya. Siap. Pak Iwan, ini perlu foto-foto nggak Pak Iwan? Pak Iwan. Wah, perlu itu Pak, Foto ini Pak Waibur. Siap. Saya nih minta host nih balik lagi nih standby. Wah ini rasanya ini Pak Jen. Ya, saya foto ya. Saya foto. Siap. Ntar 1, 2, 3. Iya, mantap. Saya kirim di grup A nanti fotonya. Siap Prof, wah mantap. LPJ Pak. Prof ya nih nggak nampak saya kira. Saya ini disuruh jaga gawang nih Pak Titya ini dari pagi sampai malam nih Prof. Luar biasa Ikhlas beramal insyaallah. Makasih banyak. Makasih ya. Pak Ibu, Prof Takim semuanya. Kita close ya. Terima kasih semuanya. Sukses selalu insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.